terkait dengan masalah gizi pada anak dan remaja yang akan kita diskusikan adalah tentang masalah kurang energi protein, ya, atau protein energy malnutrition atau yang biasanya disingkat dengan KEP. Kurang energi protein atau KEP merupakan suatu kondisi di mana seseorang atau seorang anak ini, ya, yang mengalami kondisi kurang gizi, ya, yang disebabkan oleh rendahnya konsumsi energi atau rendahnya konsumsi karbohidrat dan rendahnya konsumsi protein, ya, dalam makanan sehari-hari yang dikonsumsi, atau karena adanya gangguan penyakit-penyakit tertentu, ya, di mana gejala klinis balita dengan KEP berat atau dengan masalah gizi buruk itu, ya, ada beberapa cirinya. Untuk KEP ringan dan sedang, gejala klinisnya yang ditemukan adalah anak tampak kurus, sedangkan untuk gejala klinis KEP berat atau gizi buruk secara garis besar dapat dibedakan menjadi beberapa klasifikasi lagi, ya. Ada marasmus, kwashiorkor, atau marasmik kwashiorkor. Oke, yang pertama ini, ya, untuk kasus KEP yang pertama ada kwashiorkor. Kwashiorkor ini adalah malnutrisi, ya, atau kelainan nutrisi, kekurangan nutrisi, kalori, protein berat yang disebabkan karena intake protein inadequat dengan intake karbohidrat yang normal atau tinggi. Jadi kalau kwashiorkor itu adalah permasalahan gizi atau malnutrisi yang terjadi karena rendahnya asupan protein atau rendahnya konsumsi makanan yang mengandung protein, ya. Dimana ciri-ciri kwashiorkor yang pertama adalah edema, ya. Umumnya edema itu terjadi seluruh tubuh, terutama pada dorsum pedis atau pada punggung kaki, ya. Nah, edema ini terjadi karena ini tadi, ya, kan kwashiorkor itu terjadi karena kurangnya konsumsi makanan yang mengandung protein, ya. Nah, ketika protein dalam tubuh itu kadarnya rendah atau asupannya rendah, maka tubuh akan mengalami kondisi berupa kekurangan asam amino, di mana asam amino ini merupakan pecahan dari protein, ya. Sehingga ketika pada kondisi kwashiorkor kadar protein dalam tubuh rendah, maka kandungan atau kadar asam amino juga rendah dalam serum atau dalam darah, ya. Nah, untuk mengatasi rendahnya kadar asam amino dalam darah, maka akan diproduksi albumin, ya. Maka akan menyebabkan produksi albumin di dalam hepar akan berkurang, ya. Nah, akibat rendahnya produksi albumin, ya, albumin itu juga merupakan pecahan protein, ya. Kalau produksi albumin dalam hepar berkurang, maka akan menimbulkan terjadinya edema atau bengkak, gitu, ya. Kemudian selanjutnya ada moon face, ya, wajahnya seperti bulan itu, ya, kalau dilihat, ya, pandangan mata sayu, kemudian ini, ya, rambut tipis, rambutnya berwarna kemerahan atau seperti ini, ya, rambut jagung, kemudian mudah dicabut tanpa rasa sakit, dan juga rontok. Ini ciri-ciri dari kwashiorkor, ya. Kemudian ciri dari anak yang mengalami kwashiorkor selanjutnya adalah terjadi perubahan status mental, ya, anaknya menjadi lemah dan juga rewel. Lalu ada hepatomegali, ya. Hepatomegali ini atau terjadi pembesaran hepar, ini, ya, terjadi karena gangguan pembentukan beta lipoprotein akibat rendahnya asupan atau konsumsi protein, ya. Karena protein dalam tubuh rendah, maka akan terjadi gangguan pembentukan beta lipoprotein dalam tubuh. Kalau bentukan beta lipoprotein dalam tubuh itu rendah, maka akan terjadi perlemakan dalam hepar, ya. Jadi ada lemak di hepar, sehingga menyebabkan transport lemak akan terganggu dan terjadi penimbunan lemak di hepar, ya. Kemudian ciri selanjutnya adalah ukuran otot yang mengecil, ya.
ukuran otot mengecil ini dapat terjadi karena tadi asupan proteinnya kurang, sehingga asam amino dalam serum juga akan berkurang, ya. Nah, dimana asam amino dalam serum itu harusnya disalurkan ke otot, ya, tapi karena asam amino dalam tubuh itu rendah, sehingga tidak ada asam amino yang disalurkan ke otot. Sehingga yang terjadi apa? Ketika anak kekurangan asupan protein, maka ukuran ototnya akan mengecil. Selanjutnya akan terjadi kelainan kulit berupa bercak merah muda yang meluas dan berubah warna menjadi coklat kehitaman ataupun terkelupas, ya. Kemudian selanjutnya adalah sering disertai dengan penyakit infeksi yang bersifat akut, anemia ataupun kondisi diare. Nah, ini kalau kita lihat ya, gambaran anak yang mengalami kwashiorkor, ya, rambutnya merah, kemudian rontok, ya, ketika dicabut juga tidak sakit, ya, badannya kurus, ya, terutama di sini terdapat kondisi hepatomegali atau ini pembesaran hepar. Kemudian tadi juga ada edema, ya, akibat rendahnya asam amino dalam serum. Nah, ini ada edema, ya, dimana ini adalah pitting, disebut dengan pitting edema. Jadi kalau kaki anak yang mengalami edema atau bengkak ini kita tekan, maka bekas tekanan kita tekan dengan menggunakan jari, ya, maka bekas tekanan jari itu akan kembali dalam waktu yang lama. Ya, normalnya kalau kita menekan bagian permukaan tubuh kita, ini ya, cekungannya kan langsung akan kembali normal, ya. Tapi kalau pitting edema, kalau kita tekan dengan menggunakan jari, lekukannya ini agak lama kembalinya. Ini adalah ciri-ciri dari kwashiorkor. Ini ya, jadi ada edemanya, ada hepatomegalinya. Oke, itu yang pertama tadi kwashiorkor, rendahnya asupan, terjadi karena rendahnya asupan protein. Yang kedua ada marasmus, ya. Marasmus ini adalah malnutrisi atau kelainan nutrisi yang disebabkan karena kekurangan kalori atau rendahnya asupan karbohidrat yang berat dan juga bersifat kronis, ya. Ciri-cirinya badan kurus kering, ya, bahkan terjadi atrofi otot tadi, ya, otot yang mengecil, wajah seperti orang tua, anaknya letargi atau lemas, ya, kulitnya keriput, jaringan lemak subkutannya sangat sedikit bahkan tidak memiliki lemak subkutan, ubun-ubunnya cekung, ya, sering disertai dengan penyakit infeksi yang punya kronis, ya, diare kronis ataupun konstipasi. Nah, ini adalah gambar marasmus, berbeda ya dengan gambaran kwashiorkor tadi, ya. Kalau anak yang mengalami kwashiorkor, badannya kurus tapi masih ada ini, ya, lemak subkutannya masih agak berisi. Tapi kalau anak yang mengalami marasmus, nah ini ya, badannya itu kurus kering, ya, tinggal tulang dan juga kulit, ya, ibaratnya ya, wajahnya seperti orang tua tapi rambutnya masih hitam, ya. Berbeda dengan anak yang mengalami kwashiorkor tadi, rambutnya merah, ya, seperti rambut jagung. Kemudian ini ya, kita lihat tulang-tulangnya terlihat jelas, sangat kurus, ya, terjadi atrofi otot, ya, ototnya tidak ada sama sekali dan lemaknya sangat tipis atau bahkan habis, jadi tidak ada edema kalau pada kasus marasmus. Kemudian selanjutnya yang ketiga, ini merupakan gabungan, ya, gabungan dari marasmus dan juga kwashiorkor, ya, ada marasmus kwashiorkor. Ini merupakan gambaran klinik, ya, merupakan campuran dari beberapa gejala klinik kwashiorkor dan juga marasmus, ya. Nah, ini ya, menurut WHO dan juga NCHS atau National Center for Health Statistics, itu ya, pada anak yang mengalami marasmik dan kwashiorkor atau gabungan di antara keduanya ini, anaknya bisa mengalami edema walaupun edemanya tidak mencolok, ya, tidak seperti edema pada kasus kwashiorkor, ya. Nah, ini beberapa pemeriksaan fisik yang dapat dilakukan pada anak dengan masalah gizi, ini ya, pemeriksaan fisik, pengajian status sosial ekonomi, ya, pekerjaan orang tuanya apa, penghasilannya berapa, kebiasaan makannya seperti apa, gitu ya, pola makan, kemudian pemeriksaan antropometri, tinggi badan, berat badan, lemak subkutan, lingkar kepala itu perlu dilakukan. Kemudian pemeriksaan TTV, ya, dan pemeriksaan laboratorium untuk mengetahui kadar albuminnya, terutama pada anak yang mengalami kekurangan asupan protein, ya, elektrolit dan juga hemoglobin diperlukan, atau pemeriksaan radiologis jika diperlukan. Nah, ini penata laksanaan pada anak yang mengalami KEP, ya, bisa diet tinggi kalori, ya, mengkonsumsi makanan
yang tinggi kalori, protein, vitamin, dan juga mineral ya. Selanjutnya pemberian terapi cairan dan juga elektrolit ya untuk mengatasi untuk mencegah risiko terjadinya dehidrasi. Penata laksana segera untuk masalah akut, dan ini ya beberapa penanganan KIP berat, antara pengobatan atau pencegahan hipoglikemi, hipotermi, dan juga dehidrasi. Kemudian pencegahan atau pengobatan infeksi jika terjadi infeksi pada anak yang mengalami KIP. Kemudian identifikasi masalah lain ya. Apakah anak kurang vitamin, ada atau tidak anemianya ya, ada atau tidak gangguan pada organ yang lain, gangguan jantung ataupun pada organ yang lainnya. Ya, baik, itu saja untuk materi terkait dengan KIP. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.